nama aku Cindy Caroline. Aku sekarang sudah memeluk, ya seperti kakak tahu lah ya, aku sudah memeluk agama Muslim dari 2 tahun lalu. Oke, sejak 2 tahun yang lalu ya Kak ya. Nah mungkin yang akan aku highlight adalah bagian Ramadannya ya Kak. Selama 2 tahun ini dan menjelang nanti nih perayaan Ramadan, nah biasanya dari seorang Kak Cindy itu merayakan Ramadan seperti apa? Kalau aku pribadi sih sebenarnya kita sama-sama aja sih, maksudnya aku juga mungkin karena aku bukan dari keluarga yang merayakan Ramadan, jadi aku lebih ke teman-teman sih, kayak sharingnya sama keluarga teman-teman, karena memang aku ada temen yang deket banget aku sama keluarganya, jadi aku memang sama keluarganya gitu loh kalau misalnya memang lagi perayaan sama. Oke, mungkin bisa diceritakan apa yang menarik karena sharingnya kan dengan keluarga yang berbeda gitu ya, keluarga teman. Apakah sahurnya atau buka puasanya, kira-kira tradisi apa sih yang justru nanti jadi tradisi kakak juga nih ngikut keluarga ini? Ya, jadi gini, kalau misalnya sahur itu aku sendiri, tapi nanti pas buka puasa aku pasti ke rumah teman aku. Jadi memang kayak sampai mamanya tuh kayak, ayo kapan kesini, jam berapa kesini, sampai kayak gitu-gitu. Karena memang udah jadi rutinitas gitu loh. Nah, yang lucu adalah jadi di keluarga temen aku ini dia 2 bersaudara. Temen aku ini punya kakak, tapi malah jadi kayak aku yang keluarga intinya itu kan. Jadi kakaknya tuh kayak yang nggak dicariin gitu loh, kayak mau buka bersama sama siapa juga kayak ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang penting aku ada di rumah itu gitu. Itu yang bikin aku kayak senang banget sih, maksudnya aku jadi ada temen untuk ngerayain. Kadang-kadang sedih sih, maksudnya kalau sahur kayak sendirian, tapi kadang-kadang video call juga sih sama temen aku. Nah kalau dari kakak sendiri, apa sih yang paling kakak suka dari bulan puasa atau Ramadan ini? Suasananya, kalau misalnya mau buka puasa, aku tuh jujur ya, aku orangnya laparan banget soalnya. Jadi pas pertama kali aku, kan aku mualaf itu pas bulan puasa juga ya. Jadi pas aku pindah, aku kaget gitu loh, sampai temen aku bilang udah setengah hari aja dulu, sampai kata temen aku gitu. Gak mau, kataku gitu, gak mau, maunya emang full gitu, maunya sehari gitu. Terus aku bilang, duh gak bisa nih, lapar, jangan ngomong kayak gitu. Jadi ternyata banyak hal baru lah buat aku, dan aku senang banget sih, maksudnya teman-teman aku tuh dukung aku kayak mau ngajarin, karena ya aku bingung gitu loh kayak mau minta ajarin sama siapa lagi ya kayak gitu loh. Sampai suasana sama teman aku ini menurut aku apa ya, yang paling aku tunggu, soalnya emang kita jarang juga ketemu, tapi kalau pas bulan Ramadan kita emang jadi kayak mudik gitu, padahal kita satu kota. Biasanya ngapain aja tuh Kak? Mungkin bisa diceritakan, kan tadi diajarin ya sama temennya mungkin mengenai hal-hal yang belum kakak tahu. Terus momen-momen menjelang buka puasa biasanya tradisi apa nih yang ada di keluarga tersebut? Aku tuh gak boleh kayak, biasanya kan kalau ngabuburit ya. Iya. Biasanya kalau ngabuburit itu jalan-jalan ngeliat makanan, cari apa ya makanan manis buat ini itu. Tapi aku nggak boleh, kayak udah duduk manis aja biar om sama tante yang nyariin kayak gitu. Ya kalau misalnya bunuh waktunya paling ya main aja, ngobrol-ngobrol sama temen, sharing segala macam tentang, karena kita jarang ketemu ya itulah, kita update kehidupan kita kayak gimana. Kalau diajarin banyaknya ya sama papahnya temen aku ini, karena memang papanya temen aku ini banyak belajar juga ya orangnya. Jadi dia gak pelit ilmu gitu loh, dia kayak ngasih tahu, Cece kalau misalnya, aku panggilnya Cece kan ya, Cece kalau misalnya kamu merasa sendirian, kamu cerita aja, kalau misalnya kamu ada yang kebingungan, kamu tanya aja kayak gitu. Sampai aku bilang kayak mau belajar baca Al-Quran, kan aku bilang gini kayak nggak bisa sama sekali, aku bilang kayak gitu. Nggak apa-apa, maksudnya kamu tuh jangan kayak, oh ini gue udah pindah nih, gue harus yang kayak semuanya harus bisa. Sampai papanya tuh ngomong kayak gitu, kayak pelan-pelan aja, jangan sampai kamu tuh kayak cuman karena dilihat orang, kamu kan udah maksudnya dilihat orang kayak publik, udah jadi milik publik gitu. Jangan kayak mau memuasin publik, kayak memuasin semua orang. Kalau masalah kamu sama Tuhan, ya udah kamu sama Tuhan aja. Toh Tuhan tahu hati kamu kayak gimana, kata papa teman aku. Kayak aku lega sih di situ, kayak aku jujur aja, aku awalnya berpikir kayak nih gue udah pindah nih,
pasti gue tuh dicecer banget nih sama orang-orang. Karena kelihatan, aku ini kan istilahnya kayak kelihatan ya sama orang di sosial media. Memang benar, kayak ada aja dicarinya kesalahan aku lah, inilah itu. Sampai aku pernah nangis yang benar-benar sedih deh. Kayak aku nangis, aku ngerasa kayak kok hubungan gue sama Tuhan gue tuh orang yang nentuin gitu takarannya. Sampai aku kayak ngerasa mungkin kalau gue belajar dulu, gue cabut dulu kali ya dari pekerjaan gue ini. Mungkin gue kayaknya stop dulu deh sampai aku ada berpikiran kayak gitu. Tapi aku bersyukur punya orang-orang yang dukung aku kayak jangan kayak gitu. Udah, lo jalanin aja, tutup kuping aja, tutup mata. Mau orang mau kayak gimana juga, ya udah, gak usah dipikirin kayak gitu. Aku bilang, mungkin aku sampai marah pas mereka ngomong gitu, aku marah kayak, lu tuh nggak tahu rasanya jadi gue. Terus iya, gue emang nggak tahu. Tapi kan yang tahu hati lo siapa? Sampai digituin. Akhirnya, jujur aja ya, aku memang masih suka bolong-bolong lah kalau misalnya sholat ya. Tapi setiap aku sholat tuh aku kayak pikir siapa lagi ya, gue mau ngadu ke siapa lagi gitu loh. Maksudnya aku nggak bisa tukar pikiran sama keluarga aku juga kan, kayak kita udah punya pandangan yang berbeda sekarang. Cerita ke temen juga aku mikirnya kayak itu bukan tanggung jawab dia juga untuk, walaupun dia nemenin aku, itu bukan tanggung jawab dia. Kayak setiap ada keluhan aku yang ego kayak gini, kayak kasihan juga dianya gitu. Aku sempat belajar pakai hijab juga kan. Terus sampai dibilang gini, adalah pokoknya dulu aku ngejalin hubungan ya sama orang. Terus dia bilang gini, jangan terlalu dipaksain. Kalau mau belajar nggak apa-apa, tapi jangan terlalu dipaksain. Kita nggak tahu orang di luar sana, padahal kamu lagi belajar, ntar tiba-tiba kamu buka malah dibilang main-mainin, kata ini orang lah ya, si A. Nanti disangkanya kamu malah main-mainin. Terus aku mikir, loh kan namanya mau belajar, gak ada salahnya gak sih kayak gitu kan. Terus dia bilang, kita tuh gak pernah tahu pikiran orang lain tuh kayak gimana. Kamu sama aku aja walaupun kita tukar pikiran, kita beda gak pendapat, kita beda gak pikiran. Iya beda. Gimana orang yang di luar sana? Orang yang ngikutin kamu tuh gak sedikit, yang ngeliat tuh banyak. Mau kamu bilang, gue lagi belajar nih, pasti ada aja orang yang bilang kayak, ya kalau lagi belajar ya terus-terusan dong. Kenapa lo belajar setengah-setengah? Pasti ada aja kok yang ngomong kayak gitu katanya. Tapi ya aku sekarang happy sih, maksudnya sekarang udah bisa berdamai sama diri aku sendiri ya. Jadi aku kayak ya udah, aku nggak peduli omongan orang kayak gimana. Yang penting yang tahu aku kayak gimana sama Tuhanku ya. Nah dengan itu semua aku senang mendengarnya bahwa kakak juga punya teman-teman yang suportif ya. Selain dari diri kakak sudah berdamai dengan diri kakak, lalu ada teman-teman yang support. Nah apa nih yang kakak excited about atau looking forward mengenai Ramadan tahun ini? Kira-kira apa vibe yang kakak harapkan? Jujur ya, aku tuh pengen banget kayak ngajak, gak tau ya, cuman dari tahun lalu ya, baru tahun lalu aku kayak ngerasa, tahun depan pengen deh ngajak, aku kayak keponakan kecil kan, ngajarin puasa gitu. Kayak ya udahlah setengah hari, kayak bisa nggak kayak gitu. Tapi aku nggak mau yang kayak ini puasa loh namanya atau apa gimana. Sebenarnya pengen banget kayak ngajak keluarga aku sih kayak gitu. Maksudnya ngerasain, biar aku pengen ngerasain vibe Ramadan sama keluarga gitu. Jadi aku sangat nunggu bulan bulan Ramadan tahun ini tuh, karena berani nggak ya aku kayak gitu ke keluarga aku gitu. Ya kalau misalnya emang nggak bisa, ya udah berarti aku balik lagi sama keluarga temen aku gitu sih. Ya tapi menurut aku happy aja. Maksudnya sekarang juga teman-teman aku kayak, ayo Cek, kita bukber di sini gini, karena mereka tahu juga kan aku sendirian gitu. Kayak ya ngumpul-ngumpul sama teman-teman SMA, walaupun kadang-kadang suka nggak jadi atau yang ikut cuma beberapa, tapi
itu kan yang mempersatukan kita lagi. Ya nggak sih, kayak jadinya ada alasan untuk ketemu, silaturahmi kayak gini gitu. Vibes-nya yang kayak gitu-gitu sih. Nah, bener banget ya Kak. Aku tuh setuju kalau Ramadan itu menyatukan kita ya. Bener. Despite perbedaan itu semua. Nah, kalau Kakak sendiri dengan tadi kan mungkin ingin mencoba membaur gitu dengan keluarga, mungkin biar memperlihatkan vibes Ramadan gitu. Lalu juga dengan teman-teman. Nah, kalau Kakak dengan diri Kakak sendiri, nah itu biasanya Ramadan itu momen Kakak untuk apa? Makin deketin diri sih. Kalau aku ya. Udah ada kewajiban kita, tapi aku senengnya apa yang kita lakuin itu kayak, oh gue tahu nih ada ujungnya, kayak bakal ada timbal baliknya, kita dapat pahala segala macam. Aku memang nggak expert dalam agamaku sekarang ya, karena aku juga masih belajar banget, masih banyak hal banget yang aku nggak tahu gitu. Mungkin gini, karena aku baru banget ngerasain vibes dalam 2 tahun, berarti baru 2 kali kan. Kayak, oh iya, kadang-kadang suka lupa nih, oh iya gue harus kayak gini nih, karena di bulan Ramadan jadi kayak inget gitu loh, oh gue harus kayak gini, harus kayak gitu. Jadi menurut aku, change buat aku ngedeketin diri sih. Kayak banyak banget cara buat aku dapat pahala. Nah, walaupun Ramadan mungkin ya berbeda di tiap orang dan terutama di case Kakak seorang convert, seorang mu'alaf yang mungkin masih ya berjalan gitu, yang menemukan banyak perbedaan, baik itu yang orang lain anggap positif atau orang lain anggap negatif, dan itu Kakak navigasikan terus bergerak gitu ya Kak, dan ini adalah masuk ke tahun ketiga. Nah, kalau Kakak sendiri nih dari background Kakak sebagai tadi cukup minoritas ya gitu, mu'alaf. Nah, itu Kakak nasihat apa sih yang kira-kira akan Kakak berikan kepada anak-anak muda yang mungkin juga sama merasa dihakimi karena dirinya itu berbeda? Aku nggak bisa bilang kayak gak usah dengerin, tapi pasti itu bakal kedengeran. Kita nggak munafik, kita pasti ada istilah gini, kecolongan. Kayak oke, 2 orang nih yang ngomong, tapi pasti salah satu orang yang ngomong ngehakimin kita nih, kepikiran terus itu kata-kata. Mau aku bilang kayak gak usah didengerin, tutup mata segala macam, gak mungkin. Pasti bakal kepikiran. Tapi gimana caranya kita, ya itulah maksud aku, berdamai sama diri sendiri itu jauh lebih susah daripada kita maafin orang lain. Sumpah, karena aku ngerasain kayak gitu. Kayak kalau belum berdamai sama diri sendiri, gimana mau maafin orang lain? Baru maafin diri sendiri dulu aja kalau misalnya ngelakuin kesalahan yang menurut kita kayak, kok gue kayak gini ya, kayak gini. Jangan blaming diri sendiri. Gak usah takut ngelangkah yang menurut kita benar selama itu masih nggak merugikan orang lain, dan kita tahu kebaikan buat diri kita sendiri. Kayak kesehatan aja, kayak oh ya gue punya asam lambung nih, gue nggak boleh telat makan, kan orang nggak tahu, yang tahu diri sendiri. Jadi ya udah, keep moving forward aja, nggak usah takut sama omongan orang lain. Bakal banyak banget kok orang yang sengaja atau nggak sengaja ngejatuhin kita. Bakal banyak banget. Mulai dari mudik, Kakak belanja baju baru. Terutama di Ramadan nih, mungkin Kakak bisa kasih tahu juga nih ke kita. Kira-kira makanan apa nih yang Kakak selalu asosiasikan dengan Ramadan? Apakah Kakak ikutan beli takjil selain ngabuburit tadi? Apa yang bulat-bulat? Biji salak. Itu udah pasti, aku biji salak. Sama udah pasti ketupat. Udah pasti karena memang mamanya temen aku nih suka masak, jadi masak sendiri kayak gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya mau jajan apa, ya udah tunggu ya, om sama tante aja yang beli kayak gitu. Jadi kayak 1 hari full aku makan ketupat, aku nggak apa-apa. Kan ada yang kayak, aduh nggak mau nanti kalau misalnya ke rumah tante ini gue makan ketupat lagi, gue ini makan opor lagi, ini lagi ketemu. Dalam hati aku, kok gue nggak bosen ya? Dalam hati aku gitu, kayak kok gue suka banget ya, kayak karena jarang kan, maksudnya kan dari vibes-nya aja udah beda. Kalau beli ketupat sayur yang setiap hari ada kan, itu vibes-nya beda kan gitu. Jadi terus sih kalau misalnya nggak sabar aja gitu aku, kayak momen-momen hektiknya nyiapin ini itu, gak sabar sih aku.
Waktu itu tahun lalu ya, aku baru pertama kali ngerasain dapet THR. Beneran. Jadi aku iseng ke teman aku kayak, "Weh, Ramadan gue nih," kata aku gitu. "THR gue mana?" Terus pas beneran dikasih aku kayak, "Ih, ini ya rasanya kayak dapat THR gitu." Paham gak sih? Mungkin kayak beberapa orang kayak udah biasa lah ya dapet THR karena ini itu. Tapi kalau aku kayak seneng banget gitu loh. Padahal aku nggak pernah ngasih ke orang juga. Tapi aku pas dikasih tuh kayak, ya ampun seneng banget kayak gitu. Oh ini rasanya dapet THR gitu. Padahal aku iseng-iseng doang. Iya. Apakah di dalam amplop angpau gitu juga? Enggak, ditransfer. Oh iya. Jadi aku iseng kayak, aku kirim QR, aku bilang, "THR gue mana nih?" Terus beneran dikirim, terus kata aku, beneran gak sih? Iya beneran, kata dia kayak gitu. Semangat ya, kata dia ngejalanin hari-harinya, katanya. Nanti di bulan Ramadan ini serta menjelang Lebaran nih, kira-kira pesan apa sih yang ingin kakak perdalam lagi untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar kakak, terutama mengenai beragamnya hal-hal yang dapat kita lakukan saat Ramadan dan juga Lebaran? Pesan untuk diri aku sendiri dan orang di sekitar. Pertama untuk diri aku sendiri, kalau untuk diri sendiri ini agak agak susah ya. Kalau untuk diri sendiri, semangat terus. Kalau untuk pesan buat diri aku ya, kayak semangat terus, masih banyak orang yang bisa nemenin. Dan kalau pesan untuk orang sekitar dengan keragaman, bayangin case yang kayak aku itu banyak. Mungkin aku tuh nggak ada di lingkungan kalian semua, tapi bayangin deh kalau misalnya ada satu perbedaan yang belum pernah kalian kayak temuin, kayak case aku kayak gini aja di temen aku tuh kayak baru banget, karena belum ada ya di umur aku yang masih orang bilangnya masih labil lah ya. Mereka kaget, tapi menurut aku itu wajar. Tapi gimana caranya kita rangkul semua, karena menurut aku dengan adanya perbedaan kita malah bisa lebih banyak ngebuka mata gitu loh. Kayak, oh ya ternyata yang kayak gini ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Kita nggak perlu ngerasain rasanya kayak begitu gimana, tapi dengan kita ngelihat, aku yakin sih kita bisa kayak hati kita makin besar untuk menerima itu semua. Dan ini mungkin kakak langsung belajar dari teman-teman kakak yang berhasil ngerangkul kakak ya. Nah untuk kakak, pesan kakak mungkin untuk orang-orang di luar sana yang mungkin punya teman yang juga case-nya sama seperti kakak, tapi mereka tidak tahu cara merangkulnya. Kira-kira apa nih kak, mungkin tips yang praktikal yang bisa mereka lakukan ke teman mereka biar mereka tuh bisa merangkul tanpa mungkin tanpa menginsult keberagaman yang ada. Oke. Menurut aku paling gampang kalau sebagai teman dengerin ceritanya aja. Menurut aku ya, itu udah hal paling simple. Ya kita bersosialisasi, take and give. Ya kalau dia cerita kita dengerin. Kalau sekiranya kayak, gue butuh solusi nih kayak gini. Kalau memang kita nggak tahu solusinya kayak gimana, ya setidaknya kita ada di saat dia butuh teman, butuh tempat cerita, setidaknya kita ada lah gitu. Itu menurut aku, karena pribadi aku orangnya kadang tuh mendem ya. Teman-teman aku kadang-kadang juga suka bingung kok, kayak gimana ya caranya biar nih si Cece cerita gitu sama gue. Ada waktunya kok, yang penting tetap support aja apapun yang dia lakuin. Bilang aja kayak, gue tetap ada kok buat lo gitu. Walaupun misalnya perbedaan itu kayak, aduh agak males nih ngedengerinnya atau gimana, tapi coba deh kita lihat dulu case-nya mereka tuh kayak gimana. Kayak dengerin aja dulu ceritanya. Menurut aku ya, kalau aku jadi temen aku, ini tuh hal yang paling menarik sih, karena kayak bisa punya pikiran yang kayaknya tuh banyak banget yang nentang, tapi aku berani gitu. Kayak kalau aku jadi temen aku, kayak gue juga salut sama diri gue. Gitu sih, kayak ya udah yang paling simpel ya dengerin aja.